Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Rabu 10 Agustus 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes, bab 12, ayat 24 sampai 26. Hari ini Gereja Universal merayakan Pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Sahabat-sahabat terkasih, Santo Laurentius mendapatkan mahkota kemartiran karena dia berani mengumpulkan dan membawa orang-orang miskin dan cacat kepada pejabat kekaisaran yang menuntut harta kekayaan gereja. Di hadapan para penguasa, Laurentius mengatakan, "Inilah harta kekayaan gereja." Keberaniannya membuat para penguasa geram dan membakarnya hidup-hidup. Darah martirnya tidak sia-sia, karena akhirnya semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Demikianlah Santo Laurentius telah mempersembahkan hidupnya untuk Kristus dan menyelamatkan banyak orang. Benih kemartirannya kini membuahkan buah keselamatan. Santo Laurentius telah meneladani Kristus yang telah lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Sahabat-sahabat terkasih, pengorbanan yang besar pasti digerakkan oleh cinta yang besar. Inilah yang menggerakkan Santo Laurentius dalam mengikuti Kristus. Cinta Yesus kepada Bapa dan manusia membuat Yesus setia dan taat kepada kehendak Bapa, dan akhirnya berkorban untuk menebus dosa manusia. Kesetiaan dan pengorbanan menjadi wujud yang nampak dari cinta yang sejati. Maka sahabat-sahabat terkasih, jika kita sungguh-sungguh mencintai Kristus, maka kesetiaan dan pengorbanan harus menjadi buah-buah yang nampak dalam kehidupan kita. Orang yang berjuang mempertahankan kesetiaannya dan punya semangat berkorban menunjukkan kualitas cintanya yang sangat tinggi. Maka tempatkanlah kesetiaan dan pengorbanan dalam setiap relasi dan hubungan-hubungan kita dengan orang lain, dalam tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekarang ini, dalam konteks relasi dengan orang lain, kesetiaan dan pengorbanan kadangkala menjadi tantangan dan pergumulan. Godaan yang begitu besar seringkali membuat orang tidak lagi setia dan tidak mau berkorban untuk orang lain. Hidup berkeluarga, hidup bergaul sebagai biarawan-biarawati, hidup imamat dalam tugas dan profesi, status dan jabatan, dalam pelayanan-pelayanan gereja dan masyarakat, semuanya tidak luput dari godaan ketidaksetiaan dan mementingkan diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan godaan untuk tidak setia dan tidak mau berkorban lagi? Kembalilah pada cinta yang sejati. Pengalaman-pengalaman cinta kasih Allah yang luar biasa yang saya rasakan. Pengalaman-pengalaman orang lain yang mencintai saya dengan cinta yang besar dapat memberi kesadaran bahwa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Saya sangat dicintai oleh orang lain. Maka kuatkanlah cinta itu. Rasakanlah kekuatan cinta itu. Sadarilah betapa saya sangat dicintai, bahkan orang lain telah banyak berkorban untuk saya. Dan semoga cinta yang kuat inilah yang akan membuat kita berjuang untuk tetap setia dan berani berkorban untuk orang lain. Pengalaman dicintai memberikan kekuatan untuk setia dan berkorban. Marilah kita melayani Tuhan dan sesama dengan cinta kasih dan rela berkorban. Yesus bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku.
dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan memberkati.